Hai, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah program yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Tepuk tangan dulu dong, boy. Untuk kita semua. Dan tentu saja acara ini berhadiah 10 juta rupiah untuk para peserta yang akan memenangkan debat gosip ini. Dan dari Komtung masih ada Megdani Wardana. Apa kabar? Sehat, Bagaimana? Menurut Anda, lawan yang sekarang ini adalah lawan yang amat sangat lagi laku-lakunya di televisi. Bentar, ini Dustin Tiffany. Dani Wardana peranakan apa? Oh, di sini nggak ada. Oh, nggak ada, sorry. Mohon maaf. Oh, Begini, program sebelah. Iya, program sebelah. Program apaan? Ini lawannya. Lawannya. Apa tuh? Ini udah gua nih. Mau nimbuk kena muka sendiri. Oh, begini permainannya. Saya ikuti. Dustin Tiffany. Permainan. Dustin, udah pernah nonton ini belum sebelumnya? Baru diceritain sih. Anjing nih orang. Ya kalau lagi sibuk wajar lah. Oh, iya, benar. Gitu. Intinya main cipratan tepung. Makanya itu rasanya. Bukan itu kan hanya gimmicknya. Intinya kan Salah adalah berarti gua ambil sini. Mohon maaf. ini kita akan mendebatkan gosip-gosip dari dunia politik gitu dulu. Gua di sini nggak ada harganya sekarang. Nggak apa mungkin ini lagi tinggi. Oh iya, Enggak nggak begitu. apa-apa. Iya. Sorry. Jadi tidak ada sombong-sombongnya lah. Tapi jangan lupa roda akan berputar. Betul, ya. Ya kalau nggak ditangkap narkoba, ya pelecehan kalau dia lah. Tetap jackpot. Apa maksudnya? Ini kan permainan time zone yang angka-angka Oh, roda muter itu. Oke. Jadi kita akan mendapatkan gosip dari dunia politik. Gosipnya adalah Gue ngeri nih, karena gosip berhubungan dengan hal yang berbahaya. apa tuh? Ini Kayu. TNT CTR. Oh ini apa? Dinamit. Jadi ada sesuatu hal yang Sebentar dulu. Ini gue jadi lupa ngomong apa. Ya. Dulu ya. 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 Biarin hostnya dulu dong. Masukkan sini. Nah, Dah. sini. Dah. Lebay. bukan lebay, masuk. Playing victim. Nggak permisi lagi. Playing victim lo ya. Merasa udah besar Enggak, namanya. gila body shaming ini kalau kayak gini gue nggak terima. Oke, jadi gosipnya begini. Lo boleh ke gue juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi gosipnya begini. Kan setelah Gibran Raka booming jadi cawapresnya ini Prabowo. Iya. PDIP ini dianggap nih sama Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju tuh wah banyak ceriwis-ceriwisnya lah. Oke. Ada Nusron Wahid, politisi Golkar ngomong, lu jangan cerewisin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu adalah pelayan rakyat, bukan pelayan partai. Jadi untuk mengabdi kepada negara, dia memberikan anaknya untuk menjadi cawapres Prabowo gitu. Nah pertanyaannya, menurut lu berdua, Jokowi itu pelayan rakyat atau pelayan partai? Nusron Wahid sindir PDIP, Pak Jokowi pelayan rakyat, bukan partai. Nusron Wahid menepis isu intervensi di balik pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Tugas partai atau pelayan rakyat? Ya sama aja. Iya. Untuk memulainya mari. Mungkin dari siapa dulu? Dari beliau. Terserah. Kamu dulu aja. Singkat aja. Saya kasih tamu Yang dulu. punya hajat apa saya? Ya, yang kamu istilahnya dulu aja. tamu? Iya. Oke, kalau menurut saya dia ya istilahnya lebih ke pelayan negara, Pak. Pertanyaannya kan partai atau rakyat, jangan ke negara dulu. Kita Oke, dengerin dulu ya. Coba. Iya. Oke, sorry. Karena dia biasanya punya sesuatu Oke. belakangnya. Iya. Nah, kenapa tuh? Pelayan negara karena apa? Karena yang dibawa bukan satu atau dua. Tapi Nusantara, makanya Nusantara itu dia feeling gini, gue pelayan rakyat apa pelayan ini ya partai ya. Dia bilang, apa iya ya, gue mau kali cuma 1 sampai 2 orang. Dan Sabang sampai Merauke itu ada Nusantara. Gue akan bikin negara. Yaitu Nusantara. Walaupun itu dulunya ibu kota yang udah ada di sini, Pak. IKN itu bukan ibu kota Nusantara, ibu kota negara. Ibu kota Nusantara. Ya disebutnya Nusantara, Iya, benar. Nusantara ya benar. Nusantara dulu. Oh, iya. Ya. Makanya nggak nyangkut di gigi. Terus. Ya udah kayak gitu terbesitlah namakan ibu kota Nusantara ya. Nah ya udah akhirnya udah gue ngelain negara tapi nggak membentukkan bukan. Enggak kemungkinan. Itu nggak ada bedanya sama dia itu negara itu kan rakyat di dalamnya. Jadi dia menurut lu dia pelayan rakyat udah toh pelayan rakyat gitu kan? Enggak pelayan rakyat juga. Nah kalau negara nggak ada rakyatnya bukan negara namanya. Kalau apa negara nggak Nggak ada ada rakyatnya apa namanya? Saranjana. Ada gaib, betul. ada rakyat Ada tentu ada gaib rakyatnya, namanya ada walaupun rakyat gaib. gaib.
rakyat gaib. Nah, tapi menurut lo gimana? Nah, Nih. menurut lu kenapa sih ada dia? Udah nggak ada lagi. Kalau menurut gua, sebenarnya nggak salah. Pertama ya, gua akan bilang dulu. Yang bilangnya Bu Mega dibilang cerewet sama partai lain, itu mah cari muka aja nih si Pak. Apa namanya itu? Nusron Wahid. Ya itu cari muka Oke. aja. Yang bilangnya ini seorang ibu yang melahirkan anaknya. Ngerti nggak Oke. sih? Dan kalau ketika dia bilang apa hak asasi dia mau bilang dia petugas partai, pelayan rakyat, haknya dia. Dan kalaupun dia bilang itu petugas partai, bukan pelayan, karena memang dia tuh dari partai. Parpol lebih tepatnya. Iya. Iya. Parpol kan partai politik, ada partainya juga di depan. Betul. Terus, Iya. Jadi bagusnya, tepatnya adalah petugas partai yang melayani rakyat. oh iya, benar. Betul nggak? Benar. Petugas apa? Petugas Partai yang melayani rakyat. Kalau dibilang petugas partai, karena dia ditugaskan sama partai untuk Iya. jadi pemimpin. Betul. Nih partai ini tuh bukan agensi pembantu yang akhirnya nanti pembantunya Begitu. itu bukan sebagai petugasnya si agensi tapi pelayannya si ini majikan, Oh, majikan, gitu. iya. Kalau semisal setahu saya, kalau jadi pemimpin negara atau presiden itu udah lepas Pak dari yang namanya deket sama partai sendiri. Karena buktinya dia nggak mau ngebawa nama bendera dia. Dia warna apa? Yang pada saat sekarang kan misalnya ya kan ya warna merah. Dia nggak akan memakai warna merah terus kan ya. Makan setahu kita yang kita lihat putih terus kan dia pakai. Betul, dia memang tidak membawa nih. Itu kan presiden ya, bukan slankers. Ngapain dibawa bendera? Bukan. Kenapa? Masuknya aja, Mas. Gak mungkin juga, Wei. Gak mungkin juga presiden. Makanya, nanti kalau ngomongin pakai bendera. Masa begitu ya? Kan tujuannya bendera tuh maksudnya ininya lah apa? Atribut. Atribut. Yang dipakai ya. OTD-nya dia ya. Hah? OTD-nya. OTD. ya. Ya nggak mungkin lah ya. Betul. Aneh gak sih bawa bendera gini megang? Ya aneh lah. Iya bendera kayak nyamar presiden ke sekolahan yang kecil-kecil gitu kan. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Jangan. Tapi saya pertanyaannya adalah Iya. tadi itu. Menurut lo nih yang paling gampang nih. Jokowi itu ketika meloloskan Gibran jadi cawapresnya Prabowo, Iya. itu sebagai petugas partai atau petugas rakyat? Itu pertanyaannya. Kayaknya dalam segi halus ya. Ya. Mikirin rakyat. Mikirin. Kenapa mikirin? Mikirin rakyat karena ini rakyat satu belum ketutup, ada lagi istilahnya yang koreng yang harus kita obatin, koreng yang harus kita obatin. Jadi sebenarnya Koreng kan. Apa sih koreng maksudnya apa? Ya, versi dengerin dulu. Iya, Dia ada terus. penjelasan koreng itu kayak macam luka. dari rakyat ini atau enggak istilahnya. Nah, Rakyat yang terluka gara-gara korupsi dan segala macam gitu. saya setuju nih kalau semisal ya, Ya. saya setuju nih kalau di tempat makan biasanya kan kita ngeliat buka Google ada review ada komen. Betul. Gedung DPR saya mau ada review dan ada komen Maksudnya, Biar apa? Biar apa? supaya mereka orang rakyat bisa tersalurkan dengan komen-komenan lewat sosial media, bukan hanya di dunia nyata aja, coba di sosial media di istilahnya kasih wadah juga lah, maksudnya tempat pemerintah Ya, juga ya, nggak harus tempat makanan terus Ini gitu. bisa nih, ini gua masuk nih Iya, di iya, kesimpulan. iya. Berarti kamu setuju dengan Ibu Mega yang bilang kalau dia petugas partai karena komen-komen itu nanti masuk ke anggota dewan nih. Dewan ini isinya kan anggota partai semua. Akan Cara baru. kan gue belum selesai. Dewan-dewan ini kan nanti akan ngomong nih Iya. sama presiden apa yang jadi komen dari masyarakat, bener nggak? Benar, Berarti benar. dia petugas partai juga boleh dikatakan dia. Justru gue nggak setuju kalau Pak Jokowi itu dibilang pelayan rakyat atau pelayan negara. Kenapa? Karena gue selama ini belum pernah lihat pelayan pakai flowrider. Lu pernah lihat pelayan pakai flowrider lu di restoran lu ada tiba-tiba apa nih pesanan Pak tapi ada flowrider nggak ada. Nggak ada. Itu sih sebenarnya ada permainan bahasa sih Pak. Pelayan. Menarik. Maksudnya apa? Menarik nih. Maksud gue sih bukan pelayan ya dalam segi hal. Istilahnya dalam segi halusnya lu dilayanin. Tapi dia tetap jadi leader di situ. Lebih ke penguasa. Penguasa? Penguasa. Boleh dong pemimpin kenapa nggak berkuasa? Boleh, tapi boleh. kan konotasi dari penguasa adalah dia lebih menjadi diktator. Penguasa. Otoriter, diktator. Nah itu pikiran-pikiranmu aja yang buruk. Wah. Coba luruskan pikiran-pikiran pikiran kita yang kata lo buruk. Anda. Oke, yang kita lihat sekarang kita deket-deket sudah menghabiskan masa jabatannya dia. Lihat Jakarta Bandung. Lihat bukan lihat. Iya. Lihat. Kenapa lo lihat? Ya, lihat. Lihat Jakarta Bandung ada bus. iya, betul. Ada bangunan nyata untuk rakyat. Betul. Ya kan ya? Betul. Citayam pernah dibebaskan
untuk mereka kebebasan Berkreasi. kebebasan Ekspresi. ekspresi. Meskipun disudahinya dengan adanya Baim Wong kan datang. Bikin prank ya? Iya, dia menjadi haki di situ ya. Akhirnya kan habis kebebasan ekspresi di situ. Selalu ada kontinu yang akan terjadi. Sama yang terakhir continuity. Kemarin pada saat acara KTT ASEAN, kita lihat gedung-gedung disuguhkan panorama yang indah untuk opening serta closingan. Terima kasih Pak Wisnu Tama. Tapi itu tidak berdampak besar untuk masyarakat, cuma gedung-gedung panorama itu. Jadi tunggu dulu nih, sekarang baik lagi nih. Lu lebih setuju sama omongan Bu Mega? Gua pokoknya ke Bu Mega deh. Atau ngomongannya counter si Nusron Wahid? Enggak, sorry gua kurang setuju sama Nusron Wahid ya. Kalau gue setuju Pak. Enggak, bentar dulu. Karena Nusron Wahid dari partai lain gua gak setuju. Kalau Bu Mega gua setuju, karena apa yang dikatakan Bu Mega itu ada dalam ADART. Jadi Bu Mega itu pernah ditanya gitu tentang masalah ini ya. Tuh saya nggak dikasih penjelasan waktu untuk menjelaskan karena itu semua ada dalam ADART. Gitu. Jadi ada dalam ADART PD. Bahkan saya juga petugas partai kok. Gitu. Partai bapak saya. Bapak lu. Pak jangan gitu kayak gitulah. Jangan kayak gitu tuh apa? Kenapa nggak boleh kayak gitu? Bener. Ini di dalam ADART-nya presiden disebut petugas partai bener. Yang salah itu kalau presiden sebut petugas 3 kilo. Emang? Oke. Gas. Kayak gini Pak. Emang nggak boleh seorang anak mengidolakan orang tuanya? Ini yang ngomong nggak boleh siapa? Ini saya ngomong nggak boleh siapa? Yang nggak boleh kecewa. Maksudnya dalam artian Anda menjadi orang yang lagi istilahnya mencalonkan diri. Nggak ada yang nyindir. Nggak ada yang nyindir. Lu denger nggak sih? Jadi petugas partai itu ada dalam ADART-nya partainya. Nggak ada yang nyindir. Ini kita nggak nyindir. Cuma si koalisinya Prabowo Gibran merasa disindir terus sama omongan dari PDIP gitu. Oke. Nah otomatis kan gimana ya anaknya naik nggak apa-apa karena dia punya inspirasi. Gue bisa kok jadi bapak gue gitu. Prestasinya bahkan melebihi bapak gue gitu. Gibran ini maksudnya Gibran. Itu beda pembahasan lain. Jadi lompat ke situ. Beda pembahasan. Jadi istilahnya lebih ke pemimpin yang tadi kita ini. Iya. Lu lebih setuju Nurhan Wahid ngomong tepat untuk disebut petugas partai. Lebih tepatnya pelayan rakyat. Lu lebih setuju yang mana? Petugas partai atau pelayan rakyat? Gue nggak pernah ngeliat adanya untuk kinerja di petugas partai. Lebih ke emang pelayan rakyat. Oke. Berarti lo tidak setuju dengan omongan dari kubu PDIP? Pro kontra sih untuk ini ya. Gimana pro kontranya gimana? Ya kalau yang pro mungkin dia setuju karena kita nggak tahu ya lika-liku di internalnya mereka seperti apa. Ya kan ya. Tapi kalau kita sebagai publik ya kita melihat hanya ekstern, kulit luarnya aja. Jadi yang digerakkannya itu pada saat itu ya udah gini. salah narsumnya anjing. Oke, Tin, ini gue punya argumen ini, Tin. Ya. Dan gue akan membantah semua argumen ini ya. Oke. Pak Karno bilang kalau sudah melayani negara, dia tidak menjadi petugas partai. Partainya gitu. Padahal kan dari Manila juga. Jawaban saya. Ini omongan Pak Karno dulu. Pak Karno jawaban lu. Terus ada dulu juga dari Presiden Manila. Ini biar ada isinya nih ngomong. Presiden Filipina kali. Manila sama karton. Presiden Filipina lah ya. Immanuel siapa itu? Dia bilang when my when my party end, where my pokoknya partai dia berhenti ketika dia melayani publik. Ngerti nggak sih? Tapi kalau menurut gua omongan mereka berdua salah. Yang benar? Yang benar tuh mereka tetap petugas partai. Tapi karena partai menugaskan, mempercayakan kepada presiden untuk memimpin sebuah negara dengan yang pasti ada nasihat-nasihat dari partainya. Dan kalau nasihat-nasihatnya bagus, pasti akan didengarkan oleh presidennya. Betul. Bahkan Presiden Jokowi sekarang ini diberikan leluasa. Presiden Jokowi pernah nolak rujukan dari Bu Mega Kapolri yang waktu itu. Pak Jokowi tidak
menyetujuinya. Iya itu juga ceritanya rame tuh kabarnya sempat di UIN Jokowi pas masuk ke sidang. Betul, beberapa kali usulannya Bu Mega, Pak Jokowi menolak. Betul. Berarti itu menunjukkan Jokowi bukan menunjukkan Jokowi petugas partai yang melayani rakyat. Oke. Berarti dua-duanya diambil sama dia. Diambil sama dia gitu. Berarti mau enaknya aja. Oke, jadi menurut lo gimana, Dustin? Menurut gue kalau omongan McDani. Iya, sepenangkapan dari yang itu McDani, memang itu kan karena labelnya aja Pak. Misalnya label musik dia punya ini Musika, punya Aquarius gitu-gitu ya. Itu cuma label doang Pak. Maksudnya dalam partai ini misalnya nih, Aquarius atau Musika tuh kayak partainya gitu. Diambil lu jadi ketua musik Indonesia lah, ambil ya. Dari mana nih? Oh dari salah satu ketua itu. Ya udah, dia otomatis mewakili, apa dah? Meluk. Ini apa dah kalau gitu? Kobel. Nih, kalau lagi di tempat dugem ini biasanya nih Sigalang nih. Biasanya gitu tuh. Merangkul. Merangkul. Poli. Hah? Poli partai. Apa? Poli partai. Maksudnya? Jadi semua partai, banyak partai. Voli partai. Poli partai. Apa sih? Dia ada poli partai. Iya. Merangkul poli partai. Jadi merangkul banyak partai. Merangkul banyak partai. Multi partai. Hah? Wah anjing nih. Betul. Maksudnya gini Dustin itu. Jadi ketika jadi presiden, dia tidak hanya partai itu tapi merangkul semua partai gitu. Dan mendengarkan masukan-masukan dari partai lain juga. Iya. Jadwalan presiden kapan ketika masuk ke DPR? Ya nggak tahu, lu harus tanya ke telkonya. Pernah ngeliat gak tapi? Apanya? Untuk presiden masuk ke... Oke. Untuk topik pertama ini. Dan menentukan siapa pemenang dari episode kali ini, kita minta tepuk tangan dulu. Mana yang setuju kalau Dustin sebagai pemenang dari debat pertama kali ini? Yang setuju McDani? Wah nggak ada. Emang dia menang. Saya aja support. Kalau secara logisnya emang gitu menurut saya. Harus lo yang menang? Bukan harus yang menang. Bedanya gini. Karena opini gue, opini review jujur gitu. Oke. Tapi kejujuran lo kita tes lagi di taping berikutnya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Debatin Gosip berikutnya. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada yang